Oke, jadi ini kita sifatnya adalah sharing aja. Nanti kita akan lebih banyak belajar untuk praktek. Udah tak bawain bidai, elastic bandage, mitela sama tandu. Oke, ini berasa kelas privat ya. Oke. Nah, mobilisasi. Mobilisasi itu apa? Mobilisasi atau evakuasi. Kadang kita sebut mobilisasi, kadang kita sebut evakuasi. Itu adalah upaya untuk memindahkan korban, terutama dalam keadaan darurat, dari lokasi kejadian menuju ke tempat yang aman secara tepat. Tapi nggak cuma dari tempat kejadian, pokoknya intinya adalah memindahkan korban. Gitulah ya. Nah, kalau kita ngelakuin mobilisasi itu harus pakailah teknik mobilisasi yang benar dan efektif. Kenapa? Ya, apa meneh? Ada yang mau di-request lagi? Ya. Nah, kenapa? Supaya si korban ini bisa dapat pertolongan sesegera mungkin. Nah, kayak gitu. Dan kita juga nggak akan capek mindahinnya. Gitu. Dan jangan sampai si cedera yang udah ada di korban ini malah makin parah. Oke, nah evakuasi atau mobilisasi itu dibagi jadi 3. Ada yang emergency, ada yang urgent, sama ada yang non-urgent. Nah, kalau yang emergency itu berarti dia sebelum, jadi memang benar-benar pas di awal banget nih. Contoh misalkan ada korban ketusuk gitu ya. Atau misalkan nonton DOTS, Sudden of the Sun, sono sing ketusuk gitu. Nah itu ya harus dievakuasi dulu. Walaupun sebelum dilakukan tindakan assessment. Kan misalkan assessment kan ada SRS ABC gitu loh. Nah, tapi ketika dalam kondisi yang emergency itu bisa dilakukan. Contoh kalau misalkan ada api kan meh piye wae nek misalkan dia nggak segera dimobilisasi, ntar yang ada malah jadi kebakar toh. Gitu. Nah, apa Win? Api itu nggak dimatiin dulu. Ya, sebentar. Pertanyaannya sulit ya. Nah, safety first, bener, safety first. Nah, prinsipnya kalau kita melakukan pertolongan pertama itu sebelum menolong orang lain, kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri. Emergency sebelum assessment ya? Emergency sebelum assessment. Contoh, kalau misalkan ada yang bahaya, atau misalkan ameh, kok tiba-tiba ada gempa susulan gitu. Sebelum, masa kita mau memastikan dulu, oke cek dulu nadinya berapa, terus habis itu tekanan darahnya gimana, kan ya kesuwen toh ya, selak gempa, selak keruntuhan, jadi tetap mau nggak mau dipindahin dulu. Tapi ini adalah kondisi emergency. Nah kalau yang urgent itu beda ya tujuannya, ini untuk supaya korban mendapatkan pengobatan dan perawatan lebih lanjut. Jadi ini dilakukan setelah melakukan assessment kayak gitu. Nah itu juga harus hati-hati kalau misalkan ada cedera spinal. Cedera spinal itu contohnya kalau misalkan ada hematom di sini gini, terus habis itu ada cairan-cairan yang keluar entah itu dari hidung, lubang hidung, mulut, telinga gitu. Terus kalau yang non urgent berarti ya memang udah nggak urgent. Contoh kalau yang non urgent ini korban-korban yang udah memang kalau kita di triase, posisi triase atau korbannya banyak banget, penolongnya cuma sedikit. Contoh kesurupan massal lah ya. Atau gimana? Pokoknya intinya ketika kita di kondisi yang korbannya terlalu banyak, tenaga medisnya nggak cukup, itu ada yang non urgent. Contohnya kalau misalkan pasien-pasien yang memang korban-korban yang udah meninggal. Itu kan ya dipindah kita toh. Ini kan daripada mengurusi korban-korban yang sudah meninggal, kan kita kan lebih baik mengurusi korban yang masih hidup dulu, butuh pertolongan dulu. Nah itu yang non urgent move kayak gitu. Nah terus kan tadi kan yang maksudnya sebelum assessment kan yang emergency ya. Jadi ada syarat-syaratnya nih sebelum korban dapat dievakuasi, yaitu penilaian awal atau initial assessment, SRS ABC, safety, response, shout for help, terus airway, breathing, circulation, itu harus sudah dilakukan. Kayak gitu ya. Dan dari situ setelah melakukan initial assessment, pastikan kalau denyut nadi dan juga nafas itu dalam kondisi stabil dan normal.
Jadi kalau misalkan udah nih lakukan initial assessment, tapi kok korbannya kok masih denyutasinya masih lebih cepat, atau misalkan masih ada perdarahan, yaitu masih belum boleh dipindah. Harus dilakukan penolongan pertama di situ dulu. Makanya syarat yang ketiga juga ada luka dan perdarahan yang ada harus sudah terkontrol. Misalkan kalau ada korban fraktur itu nggak boleh langsung dimobilisasi, harus dikontrol dulu perdarahannya, diimobilisasi dulu baru dipindahkan. Tuh, contoh nih patah tulang yang ada sudah tertangani dan diimobilisasi, dan pastikan juga kalau rutenya aman. Tuh, jadi misalkan tim SAR kan mesti dibuka dulu tau jalannya. Nggak mungkin nggak ada, maksudnya jalannya belum siap terus tahu-tahu pindah nggak usah ngono. Piye iki dalane liwat ngendi kan gitu. Hah? Ya. Nah, itu sebenarnya prinsipnya kalau misalkan dari mobilisasi nih ya, yang jelas ada yang emergency, ada yang urgent sama non urgent, dan kalau misalkan dalam kondisi urgent atau non urgent ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tuh. Nah, ini sebenarnya lebih ke praktek. Ini ada contoh-contoh melakukan mobilisasi satu penolong. Ini human clutch. Ini yang pasti ketok ya. Nah, ini mesti korbannya harus sadar. Nek nggak sadar nggak bisa dibopong kayak gini. Nggak mungkin ini pengira sadar kan nggak mungkin. Nah, kalau misalkan contoh-contoh yang nggak sadar bisa pakai shoulder pull, bisa pakai blanket pull. Intinya kalau misalkan untuk mobilisasi itu utamakan, bisa dilihat ya dari blanket pull sama shoulder pull. Dia itu prinsipnya narik. Jadi nggak didorong. Jadi lebih baik menarik daripada mendorong. Dan kalau misalkan contoh mau ditarik kayak gini, itu lantainya harus licin. Nggak boleh kok jalanan aspal terus mbok tarik. Nggak boleh. Gitu. Ini juga bisa pakai firefighter carry. Ini biasanya kalau misalkan jauh, bisa juga kalau untuk piggyback carry. Itu biasanya kalau satu penolong. Kalau dua penolong, nah bisa pakai bantuan kursi. Ini pasiennya korbannya bisa sadar, bisa nggak sadar. Terus ada juga two hand seat. Berarti intinya gini, two handed seat carry. Jadi bikin kursi pakai dua tangan. Iya, dua tangan ya. Ini dua tangan. Dua tangan. Dan kalau dua tangan gini, ini kalau yang duduk-duduk gini biasanya mostly diutamakan korbannya itu sadar. Ada juga yang pakai tiga tangan. Jadi yang tiga tangan, satu tangan Win. Gini. Oh ini gini toh. Nah, tiga tangan gini. Nah, dua tangan tadi kan gini ya. Berarti gini toh ya. Gini. Nah, ini buat megangin atas. Ini yang gini, yang berduduk. Toh. Nah, misalkan tiga tangan berarti gini. Terus ada juga yang empat tangan. Gini. Kayak dolanan cah cilik becak-becakan ini loh. Nah. Oh no. Itu yang forehand seat. Terus ada juga ini kalau misalkan nggak ada, mirip-mirip sama yang pakai kursi tapi di sini nggak ada kursinya. Ini juga bisa dimodifikasi. Nanti kakinya bisa diangkat dua kayak gini, digendong di kanan kiri, atau bisa juga disediain satu terus habis itu di satu sisi aja itu. Terus ini kalau tiga penolong, ini yang namanya hemok carry. Jadi ini sebenarnya nggak harus tiga penolong, tapi kayak minimal tiga penolong, bisa 4, bisa 5. Terus kalau misalkan 3 nih, berarti kan sebenarnya kan kanan kiri kan nggak imbang ya. Nah, contoh misalkan ngomongnya kayak Wafik, Aisyah, Mas Yogi. Ya berarti yang sendirian itu yang Mas Yogi. Yang Wafik sama Ais itu barengan kayak gitu. Terus, nah ini kalau misalkan pakai tandu itu tetap pakai tandu. Nah, jadi kalau misalkan tandu itu salah satu ngasih aba-aba buat yang pertama mindahin korbannya dulu. Ngangkat kan biasanya dari ini kan, tanah gitu kan. Diangkat, terus habis itu nanti ada aba-abanya 1, 2, 3 lutut. Misalnya lutut 1, 2, 3 pinggang, 2, 3 peluk, 1, 2, 3 udah taruh gitu. 1, 2, 3 berdiri, pokoknya ada yang ngaba-ngabain. Ini kalau misalkan pakai yang kayak spinal board. Nah, jadi cuma dimiringin terus habis itu spinal boardnya disisipin terus habis itu udah diletakkan. Tuh. Nah, terus ini kalau misalkan kita bawa korban pakai tandu, ini sebenarnya idealnya itu ada 6 orang. 6 orang yang di depan itu berarti dia sebagai penunjuk jalan, memastikan rutenya di depan udah aman. Terus yang di belakang yang nomor 6 ini yang buat bawain barang-barang. Nah, terus ada 2, 3, 4, 5, mereka kan yang angkat. Nah, yang nomor 4 yang dekat kepala itu yang jadi komandonya. Terus arah jalannya kan ke sana ya, berarti yang depan itu yang kaki. Kecuali pada beberapa kondisi, contoh kayak misalkan melawan arus sungai.
Terus habis itu ada juga kalau misalkan lewat lorong sempit. Terus kalau misalkan jalannya naik, nah itu dibalik, diputar kepalanya yang di depan. Rada logis sih. Terus kalau kemarin yang aku tahu tuh ngeluarin, bukan, kalau masukin ke ambulan itu juga kepala dulu. Tapi kalau misalkan contoh korban kecelakaan mobil ya, kecelakaan mobil itu yang aku tahu yang dikeluarin juga kepalanya dulu. Tapi nek yang aku lihat di prakteknya tuh rada jengking ya itulah. Gitu. Udah mobilisasi itu intinya adalah nanti kita bisa praktek yang 3 orang, 2 orang, 1 orang. Tadi mau ditanyain? Aman ya? Aman. Gampang banget kan? 10 menit rampai, 15 menit selesai. Gampang amat ini jujur. Sek, kok disek? Sek. Oke, nek nggak ada pertanyaan berarti kita lanjut imobilisasi dulu. Oke, imobilisasi. Nah, dia itu biasanya dipakai pada kondisi-kondisi kayak fraktur, strain atau kesleo, sama gigitan ular berbisa. Kalau gigitan ular berbisa nanti buat menghentikan perdarahan. Gitu. Dan mencegah menyebarnya racun. Terus ada nih, di imobilisasi itu biasanya yang dipelajari adalah pembidaian, dressing, sama bandaging. Bedanya adalah kalau pembidaian itu ini ya pakai bidai. Tapi kalau misalkan bedanya dressing dan bandaging, dressing itu yang langsung ke lukanya. Contoh biasanya kayak pakai kasa, pakai kain, pokoknya langsung ke lukanya. Kalau bandaging, dia itu nanti yang akan melapisi si dressing itu tadi. Kenapa? Dan karena si dressing ini langsung ke lukanya, jadi biasanya tuh yang dipakai entah itu kain, entah itu kasa, itu harus bersih atau steril. Setidaknya kalau misalkan kondisi darurat banget gitu ya, nggak steril nggak apa-apa, yang penting bersih. Contoh biasanya pakai kasa steril gitu ya. Nah itu, tapi kalau misalkan di kondisi darurat, di bencana gitu biasanya itu cukup pakai mitela nggak apa-apa. Terus kalau memungkinkan ya cuci tangan. Terus kalau misalkan ada bagian dressing dari bagian dressing yang nanti bakal ditempelin ke lukanya, itu juga nggak boleh dipegang karena kembali lagi prinsipnya dia harus steril atau setidaknya bersih. Kayak gitu. Terus dan juga nggak cuma lukanya, tapi juga sedikit area di sekitarnya, sama yang pastinya dilakukan setelah perdarahan usai. Jadi kalau misalkan ada perdarahan dikontrol dulu. Gitu. Terus kalau misalkan kok nih, ini oke, itu sih. Terus kalau misalkan yang bandaging, itu kan setelah ya, di atasnya dressing. Kenapa? Ya itu sebenarnya buat fungsinya dari bandaging itu kan juga untuk menahan si posisi dari si dressing dan juga dia supaya bisa tetap memberikan tekanan. Contoh kalau misalkan ada perdarahan nih. Perdarahan, kalau prinsip dari penanganan perdarahan itu kan tekan dan tinggikan. Nah, penekanan salah satunya dengan bandaging. Jadi setelah dia misalkan udah berhenti gitu ya, habis itu tetap di bandaging supaya dia nggak ada perdarahan lagi. Terus juga nggak boleh ada yang menjuntai gitu ya. Sama kalau misalkan kita ngelakuin dressing, itu ujung-ujung jari itu nggak boleh ketutupan. Kenapa? Karena kita akan periksa. Hah? Oh ininya, kurban. Jadi kalau biasanya itu paling mentok tuh segini, atau kalau bisa yang segini. Jadi ini si jari-jari ini itu bakal dipakai untuk pemeriksaan setidaknya GSS, gerak sensori sirkulasi. Jadi buat ngecek nih, dressingnya udah pas belum. Soalnya contoh nih, kalau misalkan kita tutup nih sampai habis, ternyata dressingnya kekencengan, karena kan dressing itu harus mampu menahan tapi nih ya tidak terlalu longgar dan kencang. Jadi ya nggak boleh terlalu longgar tapi ya nggak boleh terlalu kencang. Nah kalau misalkan ditutup semua nih, ternyata terlalu longgar kan nggak kelihatan. Terus habis itu ternyata masih ada perdarahan, atau malah terlalu kencang, udah nggak dapat oksigen, wis mati, nekrosis, nggak tahu kita. Gitu. Karena ngecek BPK juga kan pakai kuku, ngecek BPK kan ini. Nah misalkan ini sampai ketutup sama bandaging, yo jelas nggak akan bisa dicek sirkulasinya. Tuh. Terus kalau pembidaian itu yang perlu diperhatikan dari pembidaian adalah prinsip-prinsip pembidaian. Nah jadi dia pembidaian itu dia termasuk teknik imobilisasi yang primer.
Jadi maksudnya kayak yang benar-benar kalau dressing cuma bandaging kan dia masih bisa gerak ya. Kalau di bidai itu udah benar-benar yang nggak bisa gerak gitu. Nah, terus prinsipnya apa aja? Yang pertama, dia harus melewati 2 sendi atau 2 tulang. Maksudnya gimana? Contoh kalau misalkan ada sprain strain, itu kan di sendi, ya kan? Berarti dia bidainya harus melewati 2 tulang. Gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya itu fraktur, itu kan di tulang, berarti dia harus melewati 2 sendi. Dan panjang bidainya itu harus lebih panjang dari ekstremitas. Jadi tetap misalkan ada fraktur di tangan sini, di lengan bawah, ya berarti bidainya harus ngelewatin pergelangan tangan sama siku. Dan panjangnya juga harus ngelewatin si siku sampai, pokoknya harus lebih panjang daripada siku sampai pergelangan tangan ini, kayak gitu. Dan kita selalu sedia 2 bidai. Ya, bidai itu pokoknya bisa pakai apapun yang penting kaku. Contoh misalkan cuma ada papan ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan di bagian yang kena sisi kena anggota tubuh itu dikasih bantalan terutama di bagian-bagian yang menonjol atau tulang-tulang yang menonjol. Contohnya misalkan di sini di apa oleh keranan itu, terus habis itu pokoknya kayak di malleolus, pokoknya yang benjolan-benjolan gitulah, di lutut, di pergelangan kaki, pergelangan tangan itu harus dikasih, bisa pakai kain, bisa pakai kapas, pokoknya apapun yang supaya dia tidak terjadi penekanan kayak gitu. Terus minimal di 2 sisi ya, jadi kayak entah itu sini sama sini atau atasnya sama bawahnya, pokoknya yang penting 2 sisi. Terus diikat minimal 2 kali, di proksimal sama di distal, jadi kayak di pangkal sama di ujung diikatnya. Dan biasanya tuh diikatnya ke sisi lateral. Kenapa? Biar gampang nanti kalau misalkan mau dilepas lagi. Karena ini kan pembidaian sebenarnya dilakukan kalau misalkan kayak sebelum penanganan lanjutan gitu kan. Jadi kan pasti nanti suatu saat akan dilepas lagi. Terus udah itu. Tambahnya yes. Terus kalau misalkan kita pasang bidai, dressing, bandaging sebelum dan sesudah itu jangan lupa untuk cek WPK. Lebih bagus kalau misalkan bisa cek GSS kalian. Kenapa? Supaya kita bisa nilai nih. Biasanya kenapa kok perlu dibidai, dressing, bandaging itu ketika biasanya ada gangguan di sirkulasinya, perdarahan, apa. WPK-nya itu harus misalkan pokoknya harus kurang dari 2 normalnya kan. Itu paling gampang. Dan kalau misalkan sampai udah dibidai, udah di dressing, di bandaging, kok WPK-nya malah jadi lebih dari 2, berarti ada yang salah di situ, ada gangguan sirkulasi. Harus dilepas lagi, dipasang ulang. Tuh. Terus, nah ini pembebatan nih bandaging ya. Ini contoh yang di kepala, terus bisa di rahang bawah, telinga, terus ada di tangan, siku, jari tangan. Ini buat penggantung lengan. Ini kalau misalkan biasanya kalau orang-orang patah tulang lengan ya, digantung, bisa bikin sendiri. Terus di bahu juga ada, lutut, paha, kaki. Nah ini kalau misalkan pakai elastic bandage. Nah, terus ini kan cuma contoh di tangan sama kaki ya. Tapi kalau misalkan secara umum dia ada yang namanya spica turn, spiral reverse sama spiral turn. Yang paling sering dipakai yang spiral turn sih, soalnya dia gampang. Nah, yang spiral reverse itu dia biasanya dipakai di yang diameternya nggak sama. Contoh di betis. Betis itu kan ada yang kecil, ada yang diameternya besar kan. Nah, itu biasanya pakai yang spiral reverse. Itu kalau yang spicaton biasanya kalau misalkan di sendi-sendi. Gitu. Kalau yang spiral turn ini yang biasanya paling sering dipakai. Oke, itu. Mari kita praktek. Habis tuh materi ini. Nah, cepet banget kan?